Jurnalis Najwa Shihab mengaku tidak akan menjadi bagian dari tim pemenangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Dia menyampaikan itu merespons pernyataan bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar yang menyebut Najwa Shihab termasuk kandidat ketua tim pemenangan. "Saya tidak akan menjadi bagian dari tim ses kandidat manapun pada Pilpres 2024, tulis Najwa di story Instagram miliknya @najwashihab, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Selain itu, Najwa juga menyebut tak pernah diajak komunikasi mengenai jabatan di tim pemenangan Capres-Cawapres. "Saya tidak pernah diajak komunikasi apalagi ditawari posisi ketua tim ses oleh capres manapun," kata dia. Saat dihubungi, ia mengatakan sikapnya pada Pilpres dan Pileg 2024 akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang independen. Khususnya komunitas pers, dalam mengawal proses transisi demokratik itu agar berlangsung tidak hanya sekadar baik tapi juga berkualitas, kata dia. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengatakan Najwa Shihab termasuk salah satu kandidat ketua tim nasional pemenangan Anies Cak Imin, Timnas Amin, di Pilpres 2024. Ada juga beberapa nama lain yang digodok. Semuanya masih dalam pertimbangan sebelum diputuskan. Salah satu ada Najwa Shihab dan macam-macam, banyak nama, ucap Cak Imin di Surabaya. Dia mengatakan bahwa Timnas Amin masih mencari tokoh yang sesuai untuk dipilih sebagai ketua. "Belum ada yang pasti, masih belum dikonklusi," kata dia. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan ada 21 nama yang tengah dipertimbangkan untuk dijadikan ketua Timnas Amin di Pilpres 2024. Jazilul menyampaikan formasi Timnas pemenangan Amin itu akan berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari partai politik hingga teknokrat. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Akan tetapi, Jazilul belum mau membocorkan 21 nama yang masuk dalam pertimbangan untuk menjadi ketua Timnas itu. "Kita enggak bisa sebut nama, yang jelas kalau enggak laki-laki ya perempuan," ucap dia. Ganjar Pranowo respons kabar Demokrat gabung koalisi Prabowo. Bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo buka suara soal kemungkinan Partai Demokrat berlabuh ke kubu Prabowo Subianto di Pilpres 2024 usai keluar dari koalisi perubahan. Ia mengaku tak khawatir dengan isu bergabungnya Demokrat ke koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo di Pilpres 2024. "Enggak, biasa saja," kata Ganjar singkat di Jakarta, Minggu tanggal 17 September tahun 2023. Ia menyampaikan demikian dalam merespons pertanyaan apakah ia khawatir koalisi Prabowo akan kian gemuk apabila Demokrat benar bergabung. Jajaran elit Partai Demokrat mendatangi kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Minggu tanggal 17 September tahun 2023. Jajaran Demokrat dipimpin langsung Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono disertai Ketum Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Fraksi DPR Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kedatangan para petinggi Demokrat itu berlangsung seiring pertemuan Parpol Kim. Waketum Panviva Yoga Mauladi mengatakan Partai Demokrat telah menyatakan dukungan ke Prabowo pada pertemuan tersebut. Acara itu salah satunya menerima secara resmi pernyataan dukungan dari Partai Demokrat untuk Pak Prabowo jadi Capres RI di 2024, kata Viva di Hambalang. Viva mengungkapkan beberapa alasan Demokrat mendukung Prabowo. Ia mengatakan SBY merasa nyaman bila bersama Prabowo. Kemudian, ia mengatakan Prabowo dan SBY juga sempat bekerja sama di Pilpres 2019 lalu. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan AHY akan menyampaikan arah koalisi partai dalam pernyataan resmi Kamis pekan ini. "Kita akan ada Rapimnas tanggal 21 September. Mungkin di tanggal itu sudah ada tanda-tanda yang jelas. Tunggu saja dari Mas AHY. Beliau langsung yang akan menyampaikan," ucapnya saat dihubungi Indonesia.com, Minggu tanggal 17 September tahun 2023.
Partai Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan bersama Nasdem dan PKS. Namun di pertengahan jalan mereka memutuskan mundur. Mereka merasa Nasdem dan Anies mengambil keputusan sepihak atas bergabungnya PKB dan penunjukan Muhaimin Iskandar jadi cawapres. AHY disebut kirim pesan pamit ke Puan usai dukung Prabowo. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), disebut sempat menyampaikan pamit ke Ketua DPP PDIP, Puan Maharani usai Demokrat resmi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kemarin selesai mengambil keputusannya, Mas AHY sebagai ketum yang punya hubungan sangat baik dengan Mbak Puan mengirim pesan dan pamit, kata Ketua Mahkamah Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senin, 18/9. Menurut Hinca, pernyataan pamit itu disampaikan AHY lewat pesan singkat kepada Puan. Menjawab pesan AHY, Puan menyampaikan terima kasih. Namun, kedua pihak sepakat untuk terus menjalin hubungan baik. Enggak berapa lama langsung dijawab, "Bagus baik Mas, terima kasih, kita jaga silaturahmi ini," kata Hinca menirukan jawaban Puan. Hinca menyebut AHY dan Puan memang memiliki hubungan yang baik sebagai sesama anak mantan presiden. Dia menyebut komunikasi itu juga disampaikan ke beberapa pihak yang sempat menjalin komunikasi dengan Demokrat. Kita juga minta dari MTP, Majelis Tinggi Partai kepada Ketum untuk mengkomunikasikan kepada siapa Anda berkomunikasi, yang selalu saya sampaikan, kalau kau datang tampak muka pulanglah kau tampak punggung, kata dia. Hinca mengakui partainya sempat menjalin komunikasi dengan PDIP setelah mundur dari koalisi perubahan. Namun, intensitas komunikasi itu sempat terhenti memasuki pekan kedua. Di sisi lain, Partai Demokrat, kata dia, diberi waktu 2 minggu untuk segera mengambil keputusan. Di tengah waktu yang sempit itu, Partai Demokrat walhasil memutuskan untuk mendukung Prabowo. Sementara timer terus berjalan terus waktu berjalan terus, teman-teman nanya kapan terus Bang Hinca, kan harus dijawab itu. Nah kita katakan oke kita ambil keputusan, kata dia. Berikut, kubu Anies Cak Imin pertimbangkan ajak Khofifah jadi anggota tim ses. Perempuan bangsa yang berada di bawah naungan PKB tak menutup kemungkinan untuk mengajak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi bagian dari tim pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Bangsa, Siti Mukaromah yang juga anggota MPR RI fraksi PKB saat ditanya soal kans mengajak Khofifah bergabung. Siapa saja memungkinkan, artinya bahwa kita ingin memasukkan perempuan dalam segala beberapa punya keahlian dalam berbagai, punya kapasitas dan kapabilitas dari yang kita butuhkan untuk di situ ketika beliau nanti melekat sebagai tim, ucapnya di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Mukaromah mengatakan pasangan Anies Cak Imin membutuhkan sosok perempuan yang punya kapasitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Ia tentunya kapabilitas Khofifah artinya tentu kita berharap bukan hanya asal perempuan saja, perempuan yang punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, kata dia. Mukaromah mengaku telah mengantongi sejumlah nama sosok perempuan untuk masuk di jajaran tim pemenangan Anies Cak Imin. Namun, nama-nama tersebut akan disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Calon-calon nama ada, sosok juga kita ada, tapi kita juga belum akan menyampaikan dulu karena masih ada mekanisme yang harus dilakukan, ungkapnya.